Shalom bagi kita sekalian. Hari ini saya Pendeta Franti akan membawakan bahan materi untuk kebaktian keluarga PJJ Gereja Batak Karo Protestan untuk tanggal 9 sampai tanggal 15 Agustus 2020. Kita akan membuka bagian Alkitab kita terlebih dahulu yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini, yakni dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Untuk itu saya undang kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebaikan Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih boleh mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab, melalui kitab suci yang menyuarakan, memberitakan tentang kasih karunia dan rahmat Tuhan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membahas bahan untuk kebaktian keluarga Perpulungan Jabu-Jabu GBKP pada tanggal 9 sampai tanggal 15 Agustus. Biarlah Engkau yang memberkati, sehingga melalui ibadah online ini pun anak-anak Tuhan diberkati, kuasa Tuhan terjadi, dan rencana Tuhan untuk memuridkan anak-anak-Mu tetap terlaksana walaupun di tengah-tengah pandemik ini. Terima kasih Tuhan, berkata-kata dan berfirmanlah Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan bagi kita bagian Alkitab yang tertulis dengan terjemahan bahasa Karo. Ya. Keluaran 15 ayat 11 sampai ayat 13. Keluaran bindu 10:5 ayat 10 sada ayat 10 telu. O Tuhan, apa ikin dibata si bali raskam? Labulit ICP bagi kam badiana. Isekin singasup erbahan tanda kuasa ras perbahanan simbelin bagi si ibahandu. Epipinter kam tandu si kemuhan. Maka musuh kami itelendoni endah. Arkiteken setia kaman padandu. Itaruhken kam bangsa si enggo ipula Hindu. Alu gegahdu itu ketugundu iya. Kutanahdu si badia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah bagian Alkitab yang bercerita tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsanya, bangsa Israel, merdeka dari bangsa Mesir. Kita semua tahu bahwa setelah Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal di bagian tanah Mesir, mereka menjadi banyak, menjadi sebuah suku bangsa yang memiliki jumlah yang cukup besar, dan itu mengkhawatirkan bagi masyarakat Mesir, orang Mesir asli pada masa beberapa ratus tahun setelah Yusuf tidak lagi memimpin dan namanya tidak lagi diingat sebagai seorang pemimpin di bangsa Mesir. Hal ini saudara-saudaraku membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang terjajah, di mana sebuah sistem diatur supaya bangsa ini bekerja siang dan malam, supaya bangsa ini keturunannya dipangkas habis, kalau bisa jangan lagi bertambah, dan kalau bisa semakin tidak ada. Karena orang Mesir melihat sebuah potensi, orang Mesir melihat sebuah talenta yang ada di bangsa Israel pada masa itu. Itu menyebabkan penderitaan bangsa Israel sehingga mereka berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka meminta pembebasan dari Tuhan. Dan oleh karena rahmat Tuhan yang luar biasa, oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang Musa yang menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Pada masa itu, siapakah Musa bagi bangsa Israel? Dia adalah pemimpin, dia adalah tokoh politik. Karena dia yang mendatangi raja, berdiskusi dengan raja, melobi raja, mengadakan bargaining, tawar-menawar dengan raja, supaya bangsa Israel bisa keluar. Tetapi pada saat yang sama juga, Nabi Musa berperan sebagai seorang nabi yang menyuarakan kehendak Allah bagi bangsa Israel.
yang menyampaikan rahmat Tuhan, rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Pada saat yang sama juga, dia menjadi pimpinan perang, di mana bangsa Israel diatur sedemikian rupa untuk boleh lepas dari kejaran prajurit-prajurit Mesir yang tidak terima terhadap kelepasan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi satu hal yang luar biasa yang menjadi pengakuan Musa melalui Keluaran 15 ini, kita lihat bahwa ternyata Musa bukan hanya sebagai pemimpin, tokoh politik, nabi, tokoh agama, tetapi juga dia menjadi seorang musafir, seorang penyair. Dia menggubah sebuah syair yang akhirnya menjadi nyanyian tertua bangsa Yahudi, tentang nyanyian kemenangan. Bagaimana Allah membebaskan, memerdekakan bangsa ini. Dia berkata, bahasa Karo kami terjemahkan, ya. Oh Tuhan, siapakah Allah-Allah yang sama dengan Engkau? Adakah Allah-Allah yang sama dengan Engkau? Tidak ada seorang pun yang seperti Engkau. Kenapa Musa bisa berkata sedemikian, saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus? Karena dia merasakan bahwa dia hanya alat yang dipakai Tuhan. Tetapi rencana pembebasan itu, dan bagaimana cara pembebasan itu, bagaimana eksekusi pembebasan itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Bagaimana Allah membuat 10 tulah itu bekerja, memaksa Fir'aun mau tidak mau melepaskan bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka. Bagaimana Allah mengubah air menjadi darah, bagaimana Allah mengutuk dan memberikan tulah belalang, tulah katak, dan pada akhirnya memberikan hukuman kematian anak sulung. Dan itu terjadi bagi anak Fir'aun. Bagaimana Allah menuntun bangsa ini di padang pasir. Tuhan pada siang hari, di matahari yang menyengat itu menyediakan tiang awan. Dan pada malam hari yang dingin dan membekukan itu Tuhan membuat tiang api supaya bangsa ini boleh terus berjalan. Dan bagaimana Tuhan membelah laut Teberau sehingga laut itu boleh dijalani oleh sekitar 600.000 jiwa bangsa Israel dan ternak-ternaknya pada hari itu. Suatu hal yang ajaib yang tidak mungkin manusia bisa lakukan. Dan inilah yang menjadi pengakuan Musa, bahwa tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Engkau yang meluruskan, Engkau yang membuat bangsa, yang dimana Engkau menunjukkan jarimu menjadi kalah. Dan oleh karena janjimu ya Tuhan, Engkau mengantarkan bangsamu menerima pembebasan. Demikianlah ya, pengakuan Musa. Karena begitu dahsyatnya dia rasakan bagaimana Tuhan itu membebaskan. Di bulan Agustus ini, saudara-saudara yang terkasih, kita kembali dibawa untuk merenungkan bagaimana hebatnya Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan membentuk kita, memberkati bangsa ini 75 tahun menjadi bangsa yang merdeka. 75 tahun menjadi bangsa yang berdaulat, yang diakui bangsa-bangsa kehadirannya, yang didengarkan bangsa-bangsa suaranya. Bahwa ini semua adalah pemberian Tuhan. Bahwa ini semua adalah rencana Tuhan. Bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Yang mana Tuhanlah yang membentuk semua rangkaian sejarah ini. Bagaimana orang di Amerika dan Jepang yang berperang, tetapi Indonesia mendapatkan pembebasan. Itu semua Tuhan yang kerjakan. Adalah waktu yang indah bagi kita. Tetapi bila kita renungkan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 75 tahun kita telah merdeka. Dibandingkan dengan beberapa negara-negara di Asia Tenggara, kitalah yang cukup duluan mengalami kemerdekaan. Tetapi kita harus juga melihat bahwa ternyata kemerdekaan kita sekarang ini belum membawa kita menjadi sebuah bangsa yang maju. Dibandingkan dengan negara-negara yang belakangan merdeka daripada kita. Mari kita lihat Malaysia. Mari kita lihat Korea Selatan. Kita lebih dahulu menerima kemerdekaan itu. Tetapi inilah yang menjadi poin pada ibadah keluarga kita hari ini.
bahwa ternyata kemerdekaan itu adalah pemberian Allah. Bagaimana kita menghargai pemberian Allah itu adalah dengan menjaganya. Maka kemerdekaan bangsa Indonesia 75 tahun ini kita lihat, kita hargai sebagai pemberian Allah. Anugerah Tuhan yang diberikannya kepada kita dengan cuma-cuma, dengan rencananya. Bagaimana kita bisa menjaga itu? Bagaimana kita bisa menjaga keutuhan bangsa ini? Walaupun di sana sini terjadi roh pecah belah, karena iblis tidak mau Indonesia ini menjadi negara maju, walaupun begitu kaya, begitu banyak potensinya. Di mana ada korupsi, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai panitia-panitia kecil di daerah. Semua terjadi korupsi. Bagaimana orang pintar, orang berpendidikan di negara ini diremehkan, dinomor sekiankan, tetapi berdasarkan kekeluargaan dan berdasarkan sogok menyogok yang Tuhan sama sekali tidak suka. Itu masih terjadi di negara kita. Mari kita lihat, ini adalah hal yang harus kita rawat dari bangsa ini. Oleh karena itu kita diingatkan kembali. Karena kemerdekaan ini adalah pemberian Allah. Sama seperti Allah memberikan kebebasan bagi bangsa Israel, mari kita merawat dan menjaganya. Mari kita mengikuti arahan Tuhan. Tuhan menginginkan kita, kamu dan aku, ya, menjadi apa? Roma 13, pendoa syafaat bagi bangsa ini. Mari kita menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini. Mari kita menjadi bagian dari majunya bangsa Indonesia. Dan kita akan diingat dunia sebagai sebuah bangsa yang besar, di mana masyarakatnya hidup dengan makmur. Kita menjadi bagian itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kamu adalah seorang pemimpin, memimpinlah dengan takut akan Tuhan. Jadilah Musa-Musa di masa sekarang. Kalau kamu adalah seorang politikus, penyuara suara rakyat, suarakanlah suara kenabian di tempat di mana kamu dipilih, di tempat di mana kamu melakukan rapat, di tempat mana kamu diharapkan Tuhan boleh menjadi solution maker. Tugas Anda sebagai politikus. Kalau Anda seorang penggubah lagu, kamu suka menulis lagu atau kamu suka bernyanyi, mari buat lagu-lagu yang membangkitkan semangat kebangsaan kita, yang membangkitkan persatuan kita, yang membangkitkan cinta kita terhadap bangsa ini. Kalau kita adalah masyarakat, pembeli, mari kita mencintai produk-produk dalam negeri. Supaya apa? Supaya negara kita menjadi negara yang kuat. Tuhan bukan sembarangan mengangkat Musa. Dia menjadi prototipe, gambaran awal bagaimana pekerjaan Tuhan itu membebaskan bangsanya yang lebih besar. Kalau di Israel Tuhan panggil Musa, kalau di dunia ini Tuhan panggil Tuhan Yesus, kalau di lingkungan kita Tuhan panggil siapa? Tuhan pakai siapa? Kita, orang Kristen yang serupa dengan Kristus, menjadi pembebas, menjadi orang yang dipakai Tuhan melakukan pembebasan dari ketertindasan, kemiskinan, dan penjajahan-penjajahan zaman sekarang. Ya, ini adalah pesan Tuhan bagi kita, bagi setiap kita yang mendengarkan firman ini. Jadilah Musa-Musa yang baru di masa-masa perjuangan kemerdekaan yang seutuhnya bagi bangsa kita, sehingga kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat, bangsa yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Kami percaya bahwa firman-Mu ditabur tidak dengan sia-sia, tetapi firman-Mu Engkau taburkan dengan satu rencana di mana Engkau ya Bapa, Bapa di atas segala Bapa, Tuhan di atas segala Tuhan, meletakkan rencana-Mu dan kami menjadi alat Tuhan untuk mengerjakan, melaksanakan rencana-Mu yang indah, yakni rancangan keselamatan, rancangan sukacita, rancangan kedaulatan, di mana Engkau akan menjadikan kami dan bangsa ini menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik pemimpin di pemerintahan, pemimpin-pemimpin agama, biarlah Tuhan pakai semuanya, Tuhan persatukan kami, Tuhan berikan hikmat dan kepintaran bagi pemimpin-pemimpin kami, memimpin dengan roh hikmat Tuhan, sehingga yang terbaik, yang mendukung terhadap kelangsungan hidup masyarakat, termasuk masyarakat kecil, itulah yang dilakukan, itulah yang dijalankan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa ini. Kami juga berdoa
supaya semua saudara-saudara kami dari Sabang sampai Merauke, lintas suku dan budaya, lintas bahasa, lintas agama, kami boleh tetap bersatu karena kami yakin dan percaya anugerah kemerdekaan ini Tuhan berikan bukan hanya karena satu kelompok masyarakat, tetapi Engkau memandang anak-anak-Mu, bekas ciptaan Tuhan yang sangat Engkau sayangi ini. Persatukan kami, bangkitkan semangat patriotisme, semangat kebangsaan kami. Biarlah Bapa, walaupun di tengah-tengah situasi pandemik ini, kami tidak tahu bagaimana merayakan hari kemerdekaan kami. Mungkin kami hanya merayakannya melalui upacara dari rumah, atau kami melakukannya hanya dengan berkumpul bersama orang-orang di sekitar kami dengan jumlah yang tidak boleh banyak karena situasi pandemik ini. Tuhan, mari bela tetap bangsa Indonesia supaya bukan dengan keramaian, bukan dengan sorak-sorai Engkau menguatkan bangsa ini, tetapi di situasi ini Engkau mengajari kami semua bertenang teduh mendengar suara Tuhan dan mencari Engkau dalam situasi ini dan memohon kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan supaya Engkau memberkati negara dan bangsa kami. Karena jika bangsa ini baik, maka kehidupan kami pun akan menjadi baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap orang yang mendengarkan curahan firman Tuhan melalui diskusi kami tentang ibadah ini. Biarlah Bapa, melalui konten ini banyak anak-anak Tuhan yang diberkati. Inilah doa kami Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Amin. Ya, terima kasih untuk mendengarkan renungan bahan perpulung jabu-jabu kebaktian keluarga yang telah kami layankan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan untuk mendukung channel ini, mari like dan subscribe channel YouTube kami sehingga boleh tetap menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan bila mana ada saran, penambahan, kritik atau pertanyaan tentang apa yang telah kami sampaikan melalui video hari ini, silahkan berikan komentar Anda, kami terima dengan terbuka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Shalom.